Oke, di video selanjutnya atau di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pengisian akun KIP kuliah pada kolom data rumah atau update data rumah. Nah, di sini teman-teman diminta untuk yang pertama ya. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu di sebelah kiri yang sudah saya beri tanda kuning ini. Silahkan lihat, di situ ada dua foto yang diminta, yaitu foto tampak depan dan foto ruang keluarga. Jadi untuk foto rumah tampak depan, silahkan teman-teman untuk memfoto rumahnya dari atau dari arah depan. Kan kalau waktu di keluarga itu ada keluarganya. Nah kalau sekarang di bagian rumah itu tidak ada keluarganya, jadi hanya rumah saja. Jika teman-teman rumahnya sendiri benar-benar tidak berdempetan, ya berarti itu akan lebih mudah di bagian foto rumah tampak depannya. Akan tetapi jika rumahnya itu kontrakan atau berdempetan, ya usahakan foto saja di bagian rumah kalian saja. Lalu misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya rumahnya itu kayak kos-kosan atau kontrakan, ya berarti foto saja rumah bagian atau kamar kaliannya saja, tidak harus secara full kontrakannya ataupun kos-kosannya, tidak harus. Lalu di foto ruang keluarga, silakan foto ruang yang sering dijadikan tempat kumpul keluarga. Misalnya, tapi Pak, di ruang itu kadang-kadang kita semua ngumpul, kadang tidur di situ, kadang belajar di situ, kadang santai-santai di situ, ya sudah tidak apa-apa, tetap foto saja. Intinya foto ruang keluarga, yaitu foto ruang yang biasanya dijadikan kalian untuk berkumpul. Nah, lalu di sini di bagian yang pertama tentang kepemilikan. Di bagian kepemilikan, nah teman-teman bisa pilih apakah sendiri ataupun kontrak ataupun punya saudara, punya nenek, punya kakek. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi teman-teman yang terupdate atau yang terbaru. Tahun perolehannya dalam arti tahun dimana kalian tinggal, ya. Misalnya kalian ngontrak, ya berarti tahun berapa kalian ngontrak di sana. Misalnya kalian ternyata numpang sama nenek, ya berarti dari tahun berapa kalian numpang sama neneknya. Nah, terus yang ketiga, sumber listriknya dari mana, nanti akan ada pilihannya. Lalu daya listriknya berapa watt dalam satu rumah. Nah, untuk daya listrik, sumber listrik, dan luas tanah, NJOP, luas bangunan, itu nanti sebenarnya ada penjelasannya di dalam dokumen tersendiri gitu. Biasanya ini nanti ada ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita fokus ke bahan atapnya dulu. Bahan atapnya apa? Genting kah, ataupun asbes kah, ataupun apa gitu, silakan. Begitu juga dengan bahan lantainya apa, bahan temboknya apa. Nah, lalu untuk mandi cuci kakusnya alias MCK ataupun WC-nya ya, bahasa umumnya gitu, WC. Apakah di dalam rumah, di dalam ruangan, ataupun di luar rumah, atau sharing tuh berarti biasanya kos-kosan atau kontrakan biasanya ada yang masih tipenya tuh yang masih sharing kayak gini. Lalu sumber air utamanya dari mana? Apakah dari PDAM, kemasan, sumur, sungai, dan sebagainya. Nah, jarak dari pusat kota. Nah, hitungannya km ya, hitungannya per kilometer. Nah, untuk jarak dari pusat kota, biasanya misalnya kalian tinggal di Bandung, atau di Bogor, ataupun di Depok, atau di Surabaya, Semarang misalnya ya. Nah, kalian tentukan dulu apakah kalian tinggalnya di kota atau di kabupatennya. Karena akan ada perbedaan dari pusatnya.
Kalau kalian tinggal di pusat kota ya berarti kalian cari misalnya di kota Bandung pusatnya itu di mana, tinggal buka Google Maps, dari pusat kota itu ke tempat tinggal kalian berapa kilometer. Begitu juga dengan yang kalian tinggal di kabupaten misalnya. Cari pusat kabupatennya itu di mana. Dari pusatnya arahkan ke tempat tinggal kalian lewat Google Maps berapa kilometer. Nah, lalu yang ini jumlah orang tinggal, yaitu mah gampang ya. Silakan kalian hitung di dalam rumah tersebut berapa saja orang yang tinggal di dalam rumah itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada petunjuk pengisiannya ya untuk kolom data rumah. Silakan bisa teman-teman di pause lah di sini. Tuh di sini ada ya penjelasannya seperti yang sudah saya bahas gitu. Nah, di sini tuh biasanya kalau kalian memiliki rumah ya, kalian yang punya rumah gitu ataupun yang menumpang biasanya akan ada dokumen seperti ini. Di sini kalian bisa lihat luas tanahnya berapa. Nih sudah diberikan tanda panah ya. Sudah diberi tanda panah luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Lalu ini NJOP-nya. Nih NJOP-nya. Tuh ya ada keterangan NJOP. Biasanya ada nih di dalam dokumen ini. Kalau misalnya kalian ngontrak atau ya kos-kosan lah ya modelnya, seharusnya pemilik kosan punya dokumen seperti ini seharusnya. Jadi bisa teman-teman tanyakan ke pemilik kosan atau pemilik kontrakan. Nah, tapi kan kalau misalnya pemilik kosan atau pemilik kontrakan itu kan tanahnya luas ya. Itu satu kontrakan gitu, bukan per kamar. Nah, itu bisa dibagi sesuaikan dengan luas kamar teman-teman ataupun luas kontrakan teman-teman gitu. Misalnya luasnya 900 misalnya. Tetapi ada 3 kontrakan ya berarti dibagi 3 gitu loh. Ya, itu untuk pengisian di kolom luas tanah dan luas bangunan. Oke. Dan ini berikut petunjuk pengisian masih kolom data rumah. Nah, ini juga ya, ini juga sudah ada ya. Untuk bahan lantai, bahan tembok, mandi cuci kakusnya, MCK ataupun kamar mandi. Jarak dari pusat kotanya bisa dilihat ya Google Maps. Lalu jumlah orang tinggal. Oke, mungkin ini untuk kolom pengisian rumahnya. Kita lanjut ke slide berikutnya.